Salam kebahagiaan. Dalam hangatnya suasana bulan keluarga di tahun 2020, bersama dengan tim ibadah online GKJ Gumulan, kami haturkan bagi segenap warga kekuatan akan sabda Tuhan. Sarasean pada saat ini menggunakan materi Sarasean bulan keluarga di tahun 2020, terbitan LPP Sinode GKJ dan GKI Subwilayah Jawa Tengah. Mari bersama kita merasakan kekuatan cinta kasih bersama dengan keluarga. Mari bersama kita naikkan pujian Kidung Jemaat 451, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Taram, 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 tarararam, taram, 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 tarararam, taram, taram. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Mau bersyukur padamu Tuhan, bersyukur. Mau bersyukur padamu Tuhan, bersyukur. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Taram, 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 tarararam, taram, 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 tarararam, taram, taram, tararam. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, kehadiranmu yang membentuk keluarga, kehadiranmu di tengah keluarga. Sungguh Tuhan, kami merasakan akan kebahagiaan yang Engkau nyatakan. Dan pada saat ini bersama dengan kaum keluarga, kami hadir dalam Sarasean di bulan keluarga di tahun 2020 ini. Baik kami yang berada di gedung gereja ataupun keluarga-keluarga dimanapun mereka berada, bersama dengan kaum keluarga, bersama dengan warga yang ada di sekeliling dalam keluarga-keluarga yang disatukan. Kami yakin Engkau hadir, Engkau memberkati kami di sepanjang Sarasean kami. Kami membuka hati dan pikiran kami. Berkuasalah dalam kuasa sabdamu, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Engkau memampukan kami ada dalam kekuatan karya pembaharuan. Kami boleh merawat cinta kasih dalam kehidupan berkeluarga. Kami boleh senantiasa mewujud nyatakan keluarga yang bahagia. Untuk itu Tuhan, dalam kerendahan hati kami memberi diri. Dalam kekurangan kami mohon pengampunan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk keluarga Bapak Ibu Budyo Wisnu Baroto yang hadir bersama dengan kita. Ini dari kelompok kaum muda, keluarga muda GKJ Gumulan. Untuk itu Bapak Ibu, kalau tadi ya kita sudah mencermati anak-anak bernyanyi gitu nggih. Dan nanti akan ada sesi-sesi baik Mbak Eca, Mas Hesel dan De Evan, bagian dari keluarga ini yang bernyanyi. Untuk itu mari bersama Bapak Ibu kita hadirkan diri kita dalam Sarasean pada saat ini. Dan kita hendak membaca Alkitab kita. Mari bersama silahkan dibuka Alkitabnya di dalam Mazmur pada pasal yang ke-128.
Saya akan membaca di ayat pertama dan kedua, kemudian Pak Baroto ayat 3 dan 4, dan Bu Agustina di ayat 5 dan 6. Mazmur 128, nyanyian Siarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Nggih, matur nuwun. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita ada di dalam awal di pendahuluan kita, bahwa tiap anggota keluarga mempunyai harapan untuk bahagia. Ya, harapan itu bisa tidaklah sama. Untuk itu dipersilahkan Bapak Ibu Saudara bercakap, bergumul, sharing bersama. Silakan masing-masing anggota keluarga mengungkapkan kebahagiaan keluarga yang seperti apa yang diharapkan. Baik kita selaku ayah, selaku ibu, dan selaku anak. Nah sekarang Pak Baroto sekalian, penjenengan kalau ditanya tadi nggih, kebahagiaan yang seperti apa yang penjenengan harapkan dalam kehidupan keluarga? Terima kasih. Kalau kami boleh sharing dengan apa yang materi yang disampaikan kepada kami, bahwa kalau harapan saya sebagai kepala keluarga, saya mengharapkan keluarga saya boleh bertumbuh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang menempatkan Tuhan sebagai kepala, keluarga yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, karena memang hanya satu-satunya Tuhan yang bisa kami andalkan, kita andalkan. Jadi hanya satu itu yang kami rindukan, jadi sebagai satu keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan kalau harapan kebahagiaan seperti ini. Bu Agustina, seperti apa harapan kebahagiaan penjenengan? Harapan kebahagiaan bagi saya berharap keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup keluarga, itu dalam keluarga pasti damai sejahtera. Jadi antar keluarga, anggota keluarga saling mengasihi, saling membantu, saling menolong, jadi tidak cuek gitu ya dengan anggota keluarga yang lain. Saling peduli. Dan saling peduli. Iya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Jadi kalau seperti itu saya yakin ya, anak-anak mesti juga memiliki pengharapan kebahagiaan itu nggih. Karena anak-anak ini kan melihat gitu nggih. Kalau orang tuanya bahagia sebagai pasangan suami istri, tentunya kebahagiaan akan juga turun ke anak, karena anak-anak merasakan tadi damai sejahtera. Kemudian orang tua yang penuh cinta kasih, orang tua yang takut akan Tuhan, mesti anak-anak juga akan merasakan kebahagiaan karena akan ambil bagian sebagai yang takut akan Tuhan dan yang penuh cinta kasih tadi nggih. Bapak Ibu Saudara silahkan, jawaban bisa berbeda loh nggih, tidak apa, karena konsep kita masing-masing bisa beragam. Silahkan mengungkapkan masing-masing makna kebahagiaan yang Bapak Ibu Saudara harapkan. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa Alkitab kita memberikan gambaran inspiratif bagi kita untuk membangun kehidupan berkeluarga, keluarga yang bahagia di dalam nama Tuhan. Sebagaimana bacaan tadi, kita hendak belajar dari Mazmur 128. Mari kita cermati yang pertama, gambaran tentang suami. Takut akan Tuhan dengan menikmati kerja mandiri. Gambaran suami yang bahagia adalah suami yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menghormati Tuhan.
taat melakukan kehendaknya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, menempatkan diri di dalam pemerintahan Allah. Gambaran lain suami yang bahagia ialah yang memakan hasil jerih payah tangannya. Di satu sisi suami tidak diperas, tidak tertindas, dan tidak diperbudak oleh orang lain. Di sisi yang lain, seorang suami tidak memperbudak orang lain atau tidak menikmati hasil curian atau korupsi. Suami berbahagia bersama keluarganya karena menikmati hasil kerjanya, hasil kerja kerasnya sendiri dalam kemandiriannya. Untuk itu mari kita sharing bersama mengamati para suami di dalam mereka bekerja atau dunia sekarang ini berbisnis yang ada di sekitar kita. Para bapak yang ikut PA di rumah masing-masing silahkan juga menjawab pertanyaan yang berikut ini. Dan dipersilahkan Pak Paroto menjawab pertanyaan. Apakah banyak orang yang takut akan Allah atau hanya takut kepada manusia? Apakah ada yang memperbudak atau diperbudak? Ini pertanyaannya kayaknya gimana gitu. Ini dari LPPS loh, ya, pertanyaannya. Ya, apakah banyak yang takut akan Allah atau hanya takut kepada manusia? Ya, melihat keadaan saat ini, keadaan dunia saat ini, memang kedua hal itu ada. Jadi di antara kita pun juga ada yang takut akan Allah, tapi juga hanya takut akan manusia. Karena realitas saat ini ada orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai kebahagiaannya. Dalam tanda kutip, kebahagiaan setiap orang punya standar yang berbeda-beda. Ada yang benar-benar mengejar dengan segala upaya tanpa melihat apakah ini berkenan bagi Tuhan atau tidak. Tapi ada juga orang yang membatasi diri dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan firmankan. Nah, itu yang kalau nilai-nilai yang dimiliki oleh masing-masing. Itu umum ya. Kalau penjenengan, ya. penjenengan cenderung yang gimana ini? Kalau saya seperti yang tadi saya matur mengenai gambaran keluarga yang bahagia bagi kami, kami belajar untuk menempatkan Tuhan sebagai kepala, sebagai keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga kami belajar untuk benar-benar senantiasa melangkah bersama Tuhan. Seperti yang kami saat ini jalani dalam kehidupan sehari-hari, saya mengajak keluarga saya, istri dan anak-anak saya setiap hari kami mengadakan persekutuan keluarga. Jadi setiap malam setelah anak-anak selesai belajar, saya ajak mereka untuk memuji Tuhan, saya ajak mereka untuk merenungkan firman Tuhan. Kemudian saya juga membacakan ataupun mendengarkan ada video firman Tuhan. Dari situ kami sharing, kami berbagi, kami mendasarkan segala apa yang kami alami hari ini atau apa yang akan kami lakukan besok. Kami dari firman Tuhan yang kami renungkan hari itu, kami belajar banyak hal dari situ, sehingga itu yang menjadi kekuatan bagi keluarga kami. Dan dari firman itu, dari perenungan itu juga menjadi batas-batas kami dalam kami menjalani hidup, agar kami tidak kebablasan dalam menjalani hidup hanya takut kepada manusia tapi tidak takut kepada Allah. Itu yang membatasi kami adalah firman Tuhan yang kami renungkan setiap hari. Puji Tuhan, sudah nyatakan gambaran di dalam kita hari ini belajar di Mazmur 128 ini. Tetapi di sini di poin yang kedua ini agak nohok gitu, Apakah ada yang memperbudak atau diperbudak? Kira-kira di dalam dunia bisnis atau dunia kerja. Oh iya loh, kalau diminta memilih, semua orang lebih suka memperbudak kan, nggak ada yang mau diperbudak. Ya, gitu, karakter manusia lebih suka berkuasa dibanding dikuasai, ya Bu. Ya, memang kondisi saat ini memang kadang-kadang kita juga berpikir dalam dunia kerja ataupun dunia bisnis, yang kuat yang memakan yang lemah. Bisa dikatakan yang kuat ya akan menjadi majikan dibanding yang lemah akan diperbudak dalam tanda kutip ya.
saya dalam bekerja ataupun saya dalam menjalankan usaha, saya juga punya anak buah, saya juga punya karyawan, saya punya ini. Saya belajar untuk tetap menempatkan Tuhan sebagai kepala, baik dalam saya bekerja maupun saya dalam berusaha. Sehingga apa yang akan saya lakukan kepada anak buah saya ataupun kepada karyawan saya, tetap ada garis-garis batasnya berupa firman Tuhan. Saya berusaha melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya, dalam bekerja. Karena bagi saya bekerja ataupun berusaha itu Tuhan yang menentukan, bukan karena kemauan saya, bukan karena nafsu saya sendiri, sehingga apapun saya lakukan, mau katakanlah untuk kepada karyawan, yang penting dapat murah, yang penting dia digaji, walaupun itu tidak layak pun juga tetap dilakukan. Itu mungkin mereka mau melakukan dengan keterpaksaan, itu kan juga bisa. Dan itu secara tidak langsung juga bisa dikatakan memperbudak. Saya berusaha belajar untuk bisa berbagi juga dengan teman-teman yang lain, sehingga kalaupun saya maju juga teman-teman yang lain juga maju. Jadi sama-sama kita berkembang bersama. Karena kalau satu maju, yang lainnya tetap stagnan seperti itu juga tidak ada. Kita hanya mengumpulkan berkat, tidak bisa menjadi saluran berkat. Jadi sekalipun punya kewenangan, punya kuasa, tidak dipakai untuk memperbudak gitu. Tapi relasi yang indah antara pimpinan dan anak buah dalam kasih Tuhan tetap terjalin gitu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan gambaran yang kedua. Gambaran tentang istri sebagai pokok anggur yang subur. Istri dalam keluarga bahagia digambarkan seperti pokok anggur yang subur. Anggur lambang kesukaan dan kesegaran. Artinya sang istri akan membawa sukacita dan kesegaran dalam keluarga bagi suami dan anak-anak. Pohon anggur juga melambangkan kelimpahan dan kemakmuran jasmani dan rohani. Hal ini berarti istri akan membawa kelimpahan dan kemakmuran bagi keluarga dengan karakter, tutur kata, dan perbuatan yang baik. Seorang istri akan membawa kebaikan dan suasana manis dalam keluarga. Ia seperti pohon anggur subur yang menghasilkan buah yang manis, bukan asam. Untuk itu kita mau sharing. Silakan para istri, para ibu yang sarasehan di rumah, mari bersama kita mengamati para istri dalam berkomunikasi secara lisan maupun melalui media sosial. Nah, kita para istri, para perempuan hendak menjawab pertanyaan ini. Kira-kira penggunaan kata-kata, itu kata-kata yang membangun atau melukai, yang membawa damai atau menyebar kebencian. Poin yang pertama, kemudian hobi para istri berbelanja. Oh bukan. Ini pertanyaannya begitu, bagaimana para istri berbelanja dan sebagainya. Langsung monggo Bu Agustina, pripun jawaban panjenengan? Yang nomor satu, monggo dibaca. Yang nomor satu, kata-kata yang dipakai apakah membangun atau melukai, membawa damai atau menyebar kebencian. Kami sejak kami mengadakan persekutuan dengan mengajak anak-anak. Awalnya kami hanya berdua persekutuan itu. Kemudian kami berpikir kenapa tidak mengajak anak-anak gitu kan. Setiap malam kami bersekutu, di situ terasa sekali perbedaannya sebelum dan sesudahnya. Jadi ketika kita persekutuan setelah selesai atau pada saat membahas firman Tuhan, itu kita bisa sharing Bu. Jadi mereka bisa bercerita tentang seharian ini ngapain saja, kan kita nggak ketemu ya, ketemu baru sore gitu. Kemudian kita bisa menanamkan sedikit demi sedikit dari apa yang mengupas firman Tuhan, kemudian kira-kira membahas misalnya hari ini ada yang membuat kesalahan atau jadi dalam menasihati anak-anak itu lebih bisa mengena gitu, lebih bisa masuk. Beda ya? Iya. Karena suasananya kan berbeda. Betul. Suasananya kan tenang kalau. Betul. Jadi tidak pakai emosi gitu. Habis baca firman kok ya.
sudah diteduhkan. Itu yang untuk dengan keluarga. Tapi kalau tadi kita bicara berkomunikasi yang lebih luas, mungkin antar para istri, para ibu gitu. Kira-kira menurut penjenengan ada nggak para ibu, para istri yang mungkin pilihan kata-katanya atau? Ya, sebenarnya kita lingkungannya sangat heterogen ya Bu. Saya rasa juga banyak. Saya juga bukan orang yang serba benar gitu ya. Cuman yang bisa menilai diri kita kan orang lain. Tapi kan belajar. Iya, kita belajar mengendalikan diri, mengendalikan lidah, mengendalikan ketika kita bermedsos gitu ya. Ketika banyak saling menghujat lah, apalagi saat-saat ini banyak sekali fenomena politik yang ini. Bagaimana kita menahan diri untuk tidak ikut serta di situ. Karena ada perbedaan pendapat ya, ada perbedaan pendapat seringkali kata-kata yang dipilih itu bukan kata-kata yang membawa damai, tapi kata-kata yang di media sosial nggih. Orang kalau nggak hati-hati bisa terpancing gitu nggih, apalagi kalau ada status-status itu nggih. Para ibu silahkan kalau menyampaikan status yang membuat damai gitu nggih, status yang tidak memancing gitu nggih. Dan tentunya tadi kalau kita sudah mengawali di keluarga dengan kata-kata pilihan yang bijak gitu nggih, tentunya di tempat yang lebih luas harusnya juga dipraktekkan toh. Tidak hanya berhenti di keluarga saja gitu nggih. Karena tadi kalau gambarannya di ayat kita tadi bagaimana anggurnya itu anggur manis gitu nggih. Jadi kata-katanya itu yang manis gitu nggih. Tapi kalau anggurnya kecut pahit gitu nggih, kata-katanya tajam gitu nggih. Jangan gitu nggih. Jadikan anggur yang manis gitu. Nomor 2, gimana Bu Agustina? Bagaimana para istri dalam berbelanja atau menggunakan uang, hemat atau boros? Penjelasan kategori yang mana? Atau perlu penilaian sesuai kebutuhan? Relatif itu. Oh iya. Situasional. Tapi setidaknya begini, pernah enggak kita memikirkan ini kira-kira kebutuhan atau keinginan kita gitu loh. Seringkali kan menjadi patokan itu, karena kalau saya sukanya keinginan jadi kebutuhan gitu. Iya, biasanya begitu. Biasanya lapar mata dulu. Semuanya jadi keinginan jadi seakan-akan kebutuhan. Betul. Dipaksakan dan dihukumkan. Jadi monggo sebenarnya ini jawaban yang dipersilahkan ibu-ibu juga beda-beda nggak apa-apa gitu nggih, karena kategori boros itu seperti apa, hemat itu seperti apa, silahkan kita menakar, tetapi jangan sampai ada cerita-cerita di luar itu nggih. Mungkin kartu kredit harus habis limitnya hanya atau tagihan overload gitu nggih, karena hanya untuk kebutuhan yang enggak penting gitu nggih, atau hanya untuk gengsi karena temannya itu tasnya itu 90 juta gitu nggih. Mosok dia hanya tasnya 5 juta gitu nggih. Hanya gitu nggih. Padahal saya mikir tasnya 90 juta itu isinya berapa juta gitu nggih. Tapi kan orang yang melihat orang lain mungkin dengan uang yang miliaran ya itu enggak boros gitu nggih. Tetapi kita menilai masing-masing dengan diri kita, setidaknya silakan yang menilai adalah suamimu gitu nggih. Kalau nggak ada protes silahkan. Oke, nomor 3 kita mau mencermati gambaran tentang anak sebagai tunas pohon zaitun. Anak-anak dalam keluarga bahagia digambarkan seperti tunas pohon zaitun. Akar pohon zaitun sangat kuat, bisa masuk ke dalam tanah sampai 6 meter. Dan menjalar lebih jauh ke samping, ke semua arah. Akar semacam ini memungkinkan pohon zaitun tumbuh di lereng-lereng berbatu selama musim kering, sementara pohon lain di lembah sudah mati. Akar tersebut memungkinkan terus menghasilkan buah selama berabad-abad. Bahkan kalau pohon ditebang akan muncul beberapa tunas baru dari akar-akarnya. Akar juga menggambarkan persekutuan yang mendalam dengan Tuhan. Dan kita bisa membandingkan dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Yang membuat kita bisa kokoh dimanapun kita berada. Tetap segar dan selalu menghasilkan buah. Nyun tulung Pak Barato dibacakan Kolose 2 ayat 7. Ya, Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Terima kasih. Dalam persekutuan yang erat dan mendalam dengan Tuhan, sebagai tunas pohon zaitun, anak-anak akan menjadi anak-anak yang tahan banting, selalu tegar
dan segar dalam segala cuaca dan selalu menghasilkan buah karakter dan karya yang mulia. Karakter dan karya Kristus akan tampak dalam hidupnya. Pohon zaitun juga menjadi pohon yang multiguna. Semua bagian pohonnya dapat dimanfaatkan untuk obat, kosmetik, masakan, membangun rumah, dan sebagainya. Anak-anak sebagai tunas pohon zaitun akan berguna di setiap bidang kehidupannya. Di sekolah, di gereja, di rumah, di pergaulan, di pekerjaan, dan sebagainya. Dan mari kita mencermati adversity quotient, ketahanan atau kecerdasan ketahanan untuk anak-anak zaman sekarang ini dalam menghadapi masalah. Silahkan bagian dari anak kita juga pernah menjadi anak gitu, untuk menjawab pertanyaan ini. Kira-kira anak-anak zaman sekarang ini manja atau tahan banting menurut panjenengan? Karena anak-anak kita sedang persiapan lagu berikutnya. Kira-kira anak-anak kita manja atau tahan banting? Atau panjenengan dulu sebagai anak itu manja atau tahan banting? Kita sebagai anak dulu. Anak gede nih Bu. Anaknya kita pernah jadi anak. Iya, kita pernah jadi anak dan saya rasa saya juga pernah manja Bu. Oh pernah Jadi manja. ada waktunya manja dan ada waktunya tahan banting. Anak pertama kok. Anjir. Saya nggak pernah manja-manja. Harus tahan banting. Harus tahan banting. Iya. Kemudian kalau saat ini saya menerapkan di anak-anak saya, apalagi kita mulai dari musim pandemi ini Bu. Jadi mereka WFH kan ya, belajar dari rumah. Kemudian setiap pagi itu sebelum kami berangkat ke kantor, anak-anak sudah harus wajib bangun pagi, tetap itu. Jadi tidak boleh bangun siang. Kemudian masing-masing punya tanggung jawab. Misalnya Mbak Keisa pagi itu harus nyapu, Mas Hesel itu harus cuci piring. Itu sudah tugasnya. Oh, keren. Kalau di Evan itu sulak-sulak, bersih-bersih meja, beres-beres meja yang kotor gitu. Dan itu wajib dilakukan. Setelah itu baru kegiatan yang lain. Dan ini puji Tuhan sudah ndalan gitu ya Bu. Belajar tanggung jawab. Belajar tanggung jawab. Bukan dilihat dari bersih atau tidaknya, tapi paling tidak mereka belajar punya tanggung jawab, itu aja. Belajar peduli juga Bu, belajar peduli dengan apa yang ada situasi di rumah, bagaimana mereka bisa lebih peka. Oh ya kayak gini harus diapakan gitu, kalau tidak dibiasakan nanti mereka menjadi pribadi yang cuek. Itu yang menjadi gambaran kami. Iya, sebenarnya ini tidak masalah generasi gitu nggih, karena memang kalau generasi semakin di atas kita itu mesti akan mengatakan kami generasi tahan banting gitu. Karena tidak sempat manja gitu nggih. Mungkin kesininya ada kesempatan untuk itu, atau di zaman sekarang ada fasilitas yang memungkinkan bisa menjadi anak yang kurang tahan banting. Tapi tentunya hari ini kita belajar bagaimana anak-anak kita jadi pohon zaitun yang berakar kuat tadi nggih, berdampak yang tidak hanya tahan banting tapi juga harus menjadi berkat gitu nggih. Jangan menjadi beban gitu nggih, tetapi siapkan anak-anak kita di masa yang akan datang untuk tadi dengan tanggung jawab, dengan kepedulian, dan dia bisa menjadi berkat dimanapun nanti Tuhan menempatkan anak-anak kita. Oke. Selanjutnya kita mau melanjutkan gambaran tentang kebahagiaan yang melimpah dan meluas. Kebahagiaan sejati dalam keluarga tidak hanya dinikmati oleh keluarga, tetapi meluas sampai ke kota. Dalam bacaan kita, kota Yerusalem, bahkan sampai ke negeri Israel. Juga bisa dinikmati turun-temurun sampai ke anak cucu. Dengan berkat umur panjang kita bisa menikmati dan melihat berkat kebahagiaan yang meluas. Kuncinya adalah kita takut akan Tuhan. Dalam takut akan Tuhan berkat kebahagiaan, Tuhan akan melimpahkan kemana-mana di dalam keluarga kita, gereja, dan masyarakat. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Kristus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Nah, mari bersama ketika kita sudah ada di titik ini, bagaimana rencana keluarga gitu nggih.
Bagaimana kita berbagi berkat kebahagiaan bagi sesama. Silahkan Bapak Ibu merencanakan. Oke, nyun sewu bisa kita melanjutkan poin ini dulu nggih. Kita bisa merencanakan berkat kebahagiaan apa yang bisa dibagikan kepada sesama. Kira-kira ada enggak ini ya? Berkat kebahagiaan dari keluarga Bapak Ibu Baroto yang bisa diberikan kepada keluarga yang lain atau sesama yang lebih luas. Ya, kalau dari gambaran kami adalah ketika hidup kita diberkati Tuhan, itu kami imani, kami percaya bahwa itu tidak hanya bagi kita sendiri, bagi keluarga kami sendiri. Jadi dalam berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami, itu ada bagian yang kami harus kembalikan kepada Tuhan. Juga ada bagian yang kami juga harus bagikan kepada orang lain. Puji Tuhan, Tuhan menguatkan kami untuk kami boleh menjadi saluran berkat. Bahkan kalau kami juga boleh cerita, ada saat-saat yang kami pernah lalui di mana kami harus peduli dengan orang yang pernah menipu. Itu nggak mudah ya? Ya, jadi peduli pada orang yang menyakiti hati kita. Orang yang pernah menipu kami sekeluarga itu dan dengan nilai yang cukup besar, dan dari saat itu Tuhan tunjukkan kepada kami bahwa kalau orang ini tidak kamu tolong, ya orang ini akan selesai. Nah, itu butuh pergumulan yang luar biasa yang kami harus lakukan. Seseorang yang sudah menyakiti kami, tapi Tuhan malah meminta kami untuk berbagi dengan mereka. Puji Tuhan, Tuhan kuatkan kami untuk kami boleh berbagi, bahkan sampai dengan saat ini kami tetap masih harus berbagi dengan keluarga ini. Tidak tahu nanti sampai kapan Tuhan akan izinkan itu semua terjadi, tapi ketika kami boleh melakukan itu, Tuhan kuatkan kami untuk melakukan itu, ada sukacita, ada kepuasan dalam diri kami ketika kami bisa berbagi berkat. Ini didukung ya Mbak Ibu Pasti. Agustina? Oh iya, didukung oleh keluarga. Pasti. Ya, karena setiap ini mau melangkah apa itu pasti kan ngobrol gitu. Jadi menjadi keputusan bersama keluarga. Ini menjadi salah satu bagian keluarga bisa berbagi berkat, bahkan dalam kasus khusus pun Tuhan menuntun keluarga ini menjadi saluran berkat gitu nggih. Nah, silakan Bapak Ibu yang di sana apa yang sudah penjenengan lakukan, apa yang hendak dilakukan, bicarakan dengan keluarga, berbagi berkat beragam kisah yang bisa kita ceritakan. Oke, kita akan masuk di dalam penutup. Mari bersama kita bisa membandingkan gambaran keluarga bahagia dalam Alkitab dengan gambaran keluarga bahagia dalam lagu Keluarga Cemara. Tentu akan memperkaya kita semua ketika kita merawat keluarga di dalam nama Tuhan. Ya, bersama kita hendak mencermati, merenungkan ulang satu lagu Keluarga Cemara. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi
Terima kasih Abah, sumpah bakti perkasa dari kami putra putri yang siap berbakti. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah, mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, sumpah bakti perkasa dari kami putra putri yang siap berbakti. Ya, keluarga yang betapa indahnya berharga dari lagu itu. Dan di akhir mari bersama ketika kita melanjutkan kisah merawat keluarga menjadi keluarga yang semakin indah dan bermakna. Bagaimana kita hendak merawatnya? Bulan keluarga ini menuntun kita seni merawat keluarga. Kita dipanggil untuk merawat keluarga dalam makna cinta kasih. Kita dipanggil untuk merawat keluarga menghadirkan cinta kasih Kristus. Cinta kasih Kristus yang menjadi teladan kita. Cinta kasih orang tua yang menjadi teladan anak-anak. Cinta kasih anak cucu yang menjadi kebahagiaan orang tua. Cinta kasih di dalam makna pemenuhan kebutuhan baik jasmaniah ataupun rohaniah. Dan mari bersama silahkan masing-masing Bapak Ibu keluarga mendiskusikan nanti bagaimana kebaikan bersama kita merawat keluarga. Bapak Ibu sekalian dan saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah berkat yang besar dalam hidup kita. Allah menyelamatkan kita di dalam dan melalui keluarga. Keluarga adalah mukjizat Allah yang terdiri atas anugerah, pemberian dan penghiburan ilahi. Kehadiran Tuhan dalam pernikahan dan keluarga kita membuat kita sungguh bermakna. Kehadiran keluarga di sekitar kita membuat kita merasakan kehadiran Tuhan. Mari bersama kita maknai kehadiran kita, keberadaan kita. Mari bersama kita tanggapi panggilan bersama Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan,
karena Engkau yang membentuk dan hadir dalam cinta kasih keluarga. Cinta kasih Kristus yang menyatukan pasangan suami istri, cinta kasih Kristus yang membuat pasangan suami istri berperan juga sebagai ayah dan ibu. Dan kami yakin Engkau menjadikan kami sebagai suami istri terbaik, ayah ibu terbaik bagi anak-anak kami. Kami menjadi anak cucu anggota keluarga yang terbaik di dalam cinta kasih yang Engkau nyatakan. Kami meneladan Kristus dalam makna cinta kasih, dan kami menjadi teladan dalam makna cinta kasih itu. Untuk itu Tuhan berkati kami mewujud nyatakan keluarga yang bahagia, yang sejahtera di dalam naungan cinta kasih dan damai sejahtera-Mu. Dan biarlah kami di sepanjang bulan keluarga ini kembali merenungkan akan makna cinta kasih melalui kata-kata, melalui tindakan yang menginspirasi, yang memotivasi, yang menguatkan dan meneguhkan. Melalui bulan keluarga ini kami semakin peduli, tidak hanya bersama anggota keluarga kami, tetapi juga keluarga-keluarga yang ada di sekeliling kami. Dan kami yakin Engkau menjadikan kami berbahagia bersama menjadi saluran berkat-Mu. Dan bersama dengan keluarga besar GKJ Gumulan, kami boleh mewujud nyatakan akan cinta kasih itu dalam persaudaraan yang sejati. Bahkan dalam cinta kasih di kehidupan keseharian kami bersama masyarakat di dalam kepelbagian yang ada, kami boleh memancarkan terang kasih-Mu dalam kehidupan berkeluarga. Dan biarlah cinta kasih-Mu, Kristus terpancar dalam keberadaan kami bersama dengan keluarga. Kami haturkan keberadaan kami selanjutnya dalam kuasa berkat-Mu. Juga kami haturkan pelayanan tim ibadah online GKJ Gumulan yang boleh menjadi sarana kebaikan bagi kami di dalam sarasean kami saat ini dan di masa yang akan datang. Dan kami haturkan keberadaan kami Tuhan dalam syukur melanjutkan perjalanan kehidupan dalam kesehatan, kecukupan dan damai sejahtera-Mu. Baik kami yang ada di gedung gereja ini dan juga mereka, keluarga-keluarga dimanapun mereka Engkau tempatkan. Kami haturkan kehidupan kami selanjutnya ketika kami mempercayakan diri di dalam kuasa berkat-Mu. Apa yang belum kami minta tetapi hendak Engkau berikan, kami yakin itu adalah kebaikan. Dalam kerendahan hati, untuk setiap kekurangan dan dosa kami mohon pengampunan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita lanjutkan perjalanan kehidupan kita dalam kuasa berkat Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin. Demikian sarasean kita pada saat ini. Semoga yang menjadi percakapan dan pergumulan kita senantiasa bermanfaat. Salam sehat dan penuh kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Baroto, Bu Agustina. Monggo dipun unjuk.